Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sherly Margareta dengan NIM akhir 376, Melinda Nurlaila dengan NIM akhir 391, dan saya Dewi Rohmaya dengan NIM akhir 402 akan mempresentasikan peran strategis manajemen. Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan dengan memberikan kepemimpinan dalam pengendalian yang efektif, memastikan strategi sumber daya dan risiko yang dikelola dengan baik. Di Inggris, peran Dewan lebih luas dibandingkan di AS, karena mereka lebih proaktif dalam strategi dan kinerja manajemen. Direktur non-eksekutif berperan dalam pengawasan, pengembangan strategi, serta memastikan integritas laporan keuangan. Untuk efektivitas, direktur senior independen dapat menjadi penghubung antara dewan dan pemegang saham. Ketua Dewan dan CEO. Pemisahan peran antara Ketua Dewan Chairman dan CEO Chief Executive Officer sangat penting untuk memastikan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam kepemimpinan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu individu, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Di Inggris, aturan tata kelola perusahaan secara tegas melarang satu orang menjabat sebagai ketua dewan sekaligus CEO. Berbeda dengan praktik yang lebih umum di Amerika Serikat, di mana satu individu sering memegang kedua posisi tersebut. Tugas ketua dewannya pertama bertanggung jawab atas kepemimpinan dewan, memastikan efektivitasnya dalam menjalankan perannya. Yang kedua, menetapkan agenda rapat, memastikan para direktur menerima informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, memastikan komunikasi yang baik dengan pemegang saham dan membangun hubungan yang baik antara direktur eksekutif dan non-eksekutif. Dan yang terakhir, memastikan bahwa Dewan Direksi dapat mengambil keputusan strategis yang signifikan dan berdampak bagi perusahaan. Keseimbangan dan independensi Dewan. Dewan Direksi harus memiliki keseimbangan antara direktur eksekutif dan non-eksekutif, terutama yang independen, untuk menghindari dominasi kelompok tertentu. Combined Code menyarankan jumlah direktur yang cukup untuk mewakili keahlian tetapi tetap efektif. Kriteria independensi yaitu: yang pertama, tidak pernah menjadi karyawan dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, tidak memiliki hubungan bisnis atau keluarga dekat dengan perusahaan. Yang ketiga, tidak menerima kompensasi tambahan selain gaji. Yang keempat, tidak memiliki hubungan lintas direksi dengan perusahaan lain. Yang kelima, tidak mewakili pemegang saham utama. Dan yang keenam, tidak menjabat lebih dari 9 tahun. Setidaknya setengah dari dewan harus terdiri dari direktur non-eksekutif independen, dan salah satu dari mereka harus menjadi senior independent director atau SID untuk menangani kekhawatiran pemegang saham yang tidak terselesaikan oleh CEO atau ketua dewan. Pengangkatan anggota dewan. Pada proses perekrutan dan penunjukan anggota dewan harus dilakukan melalui prosedur yang formal, ketat, dan transparan guna memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki waktu serta kompetensi yang cukup agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Untuk menjaga objektivitas dan kualitas rekrutmen, proses ini diawasi oleh komite nominasi yang mayoritas anggotanya harus terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Informasi dan pengembangan profesional. Itu meliputi yang pertama, semua direktur harus diberikan informasi yang cukup, tepat waktu, dan dalam bentuk yang sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Yang kedua, ketua bertanggung jawab memastikan direktur menerima pelatihan dan informasi yang diperlukan untuk memahami perannya. Yang ketiga, direktur harus terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan, dan perusahaan harus menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, sekretaris perusahaan bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada dewan tentang tata kelola perusahaan. Dan yang kelima, semua direktur harus memiliki akses ke nasihat hukum independen, dan direktur harus memiliki akses ke sekretaris perusahaan
yang pengangkatan dan pemberhentiannya harus menjadi masalah dewan secara keseluruhan. Evaluasi kinerja. Penilaian tahunan Dewan Direksi atau Direktur itu ada 3. Yang pertama, Dewan Direksi harus melakukan evaluasi kinerja tahunan yang formal dan ketat terhadap kinerja keseluruhan Dewan, komite-komite di bawah Dewan, dan individu. Yang kedua, laporan tahunan perusahaan harus menjelaskan bagaimana evaluasi kinerja telah dilakukan. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap ketua dewan dilakukan oleh direktur independen senior bersama dengan direktur eksekutif dan non-eksekutif lainnya. Pemilihan ulang. Kebijakan pemilihan ulang seorang direktur itu ada 5. Yang pertama, semua direktur harus diajukan untuk pemilihan ulang secara berkala. Yang kedua, semua direktur harus dipilih kembali oleh pemegang saham pada rapat umum tahunan segera setelah pemilihan dan pada interval 3 tahun setelahnya. Yang ketiga, pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat saat pemilihan ulang. Yang keempat, direktur non-eksekutif tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode 3 tahun, kecuali setelah melalui evaluasi yang ketat. Dan yang terakhir, setelah 3 periode atau 9 tahun, maka independensi seorang direktur dipertanyakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.